wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyul ulum wal hikam amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa fahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma. Hadratul mukarramun, para orang-orang tua, para sesepuh, para asatidz, wabil khusus yang kita cintai orang tua kita Paman Gajah Hidimahullah, orang tua kita Paman Gajah Hadimus, orang tua kita Bapak Haji Sarmili, Pak Ustadz Hambali, DKM Masjid Jami Al-Bakri, Bapak Haji Sarmili beserta seluruh pengurus, bapak-bapak, saudara-saudara, abang-abang, adik-adik yang saya tidak sebut namanya satu-satu, namun insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sore hari ini pengen banget membayar jamaah maghrib di masjid, tapi apa daya, badan lagi pada sakit. Karenanya orang yang paling merasakan betapa mantapnya iman sehat itu ketika dia lagi sakit. Makanya pagi-pagi habis sembahyang subuh itu kita mesti gerak. Fil harokah barokah. Di dalam gerak itu ada berkah. Jadi pagi-pagi kita berusaha untuk ikhtiar cari sehat. Makanya beruntung buat orang-orang yang sembahyang subuhnya ke masjid. Dia istilahnya udah nggak ada istilah olahraga lagi, dari rumah jalan kaki ke masjid. Sampai lagi yang rumahnya jauh, itu dia mesti bersyukur. Pulang dari masjid, dia jalan lagi pulang ke rumah, itu udah harokah, timbul keberkahan. Kalau model Bapak di Sarmili kayaknya kurang jauh, betul. Jalan nggak nyampe. Yang mungkin besok-besok pulang sembahyang subuh, dia muter sama pulangnya. Rumah Bapak di masjid, ntar belok kanan di rumah Bang Asim, nggak ada jauhan. Boleh gitu? Boleh. Lain lagi Kang Asep, dia jangkauannya udah jauh. Dia kalau ada waktu senggang nih Kang Asep atau libur, itu jam 7 udah lewat depan rumah saya di Kelapa II. Jadi beliau tuh ikhtiar sehatnya dia lari jogging dari Bambon UI sampai depan Makobrimob. Depan Makobrimob dia balik lagi, pulangnya nggak lewat UI, pulangnya lewat Hankam, lewat jembatan. Itu Kang Asep. Cuman jeleknya pulangnya itu nenteng plastik, kayaknya nasi uduk 4, tetap aja. Itu namanya ikhtiar kita pengen sehat. Tapi kalau kita udah ikhtiar sehat, makan kita jaga, namanya udah umur, tapi Allah kasih sakit. Kan ada banyak yang ngomong begini, lu olahraga mulu tetap aja sakit.
Itu namanya kita nggak percaya sama Allah. Sehat, sakit itu yang ngasih Allah. Yang ngasih Allah. Kalau sakit itu buat orang yang beriman lagi disayang sama Allah. Kadang-kadang kalau lagi sehat dia kagak ingat apa-apaan. Iya hatinya. Jadi nggak karuan gitu. Makanya Allah sayang dikasih sakit. Makanya beda orang yang sehat sama sakit doanya beda. Kalau lagi sakit mah sampai nangis. Ya Allah sakit banget ini, kasih sehat. Itu lain doanya. Makanya Allah kasih sayang dia. Allah kasih sakit. Makanya buat orang yang beriman, sakit adalah uji sabar kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sakit itu menjadi peringatan buat orang yang beriman. Kalau sakit sama mati kan rasanya dekat banget, itu jadi peringatan buat kita. Ya bukannya berarti sehat jauh sama mati, bukan. Tapi kalau lagi sakit sama mati dekat banget rasanya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang lagi kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita sudah sedikit memahami hikmah yang pertama di dalam kitab Al-Hikam. Kata Imam Ibnu Athaillah, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudika. Jadi salah satu tanda masih bersandarnya seseorang kepada amal, itu akan berkurang harapnya kepada Allah ketika dia melakukan dosa. Jadi kita jangan sampai bersandar sama amal kita. Apapun keadaan kita, baik kita lagi taat atau kita lagi buat maksiat, itu kita harus dekat sama Allah. Jangan merasa kita jauh kepada Allah. Jadi kita bersandar hanya kepada rahmat Allah. Nah, kalau kita sebagai manusia terkadang hilaf melakukan salah dan dosa, apa yang kita lakukan? 3. Tobat, takwa, istiqomah. Tobat, takwa, istiqomah. Kemudian kita bersandar hanya kepada rahmat Allah. Karena dengan rahmat Allah lah kita bisa tobat, kita bisa takwa, kita bisa istiqomah. Nah, kemudian kita masuk kepada al-hikmatul tsaniyah minal hikamil athaiyah. Qala Imam Al-Arif Billah Ahmad ibn Athaillah rahimahullahu nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Itu di kitab tulisan kecil sebelah kanan nomor 2. Iradatu kat tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minas syahwatil khafiyyah wa iradatu kal asbaba ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Nah, ini hikmah yang kedua daripada Al-Hikam. Berkata Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari, iradatu kat tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minas syahwatil khafiyyah. Bermula menghendakinya engkau akan tajrid, sedangkan Allah menempatkan engkau pada asbab, maka yang demikian itu merupakan minas syahwatil khafiyyah, keinginan jahat yang tersembunyi. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Dan menghendaki engkau akan asbab, sedangkan Allah menempatkan engkau pada tajrid, maka yang demikian itu merupakan
inhitatun anil himmatil aliyah, penurunan daripada himmah yang tinggi. Nah, ini hikmah yang kedua dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, sebelum kita memahami lebih lanjut hikmah yang kedua ini, sebelumnya mari kita lihat salah satu ayat di dalam Al-Quran, surat Ad-Dariyat ayat 56. Ini ayat sering banget kita dengar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi artinya bahwa kita ini dijadikan oleh Allah untuk beribadah, untuk beribadah. Dan itulah tugas kita ada di muka bumi ini. Kita dijadikan Allah untuk beribadah. Maksudnya adalah fungsi utama diri kita ini mengabdi kepada Allah. Walaupun di dalam diri kita ada fungsi-fungsi yang lain, tapi intinya adalah menunjang untuk ibadah. Nabi Yahya alaihi salam waktu berumur di bawah 10 tahun, waktu masih anak-anak, ketika beliau berjalan setiap hari, beliau itu berjalan dari rumah ke Baitul Maqdis untuk ibadah. Nah, pada satu hari ketika beliau hendak pulang ke rumah dari Baitul Maqdis, beliau diajak main oleh anak-anak yang lain. Yahya, sini kita main yuk. Nabi Yahya menjawab, ma khuliqtu lihada. Aku tidak dicipta untuk bermain-main. Ini anak kecil yang baru berumur 10 tahun sudah ngerti kejadian tentang diri. Diajak bermain, dia jawab, ma khuliqtu lihada. Aku tidak dicipta untuk bermain-main. Dan memang kita sebagai manusia adalah dicipta untuk ibadah. Artinya bukan kita nggak boleh usaha, bukan nggak boleh kita dagang, bukan nggak boleh kita bersenang-senang, bukan nggak boleh kita istirahat, bukan. Boleh itu. Tetapi apabila sampai waktunya ibadah, kembali kepada ibadah. Jadi kegiatan apapun, usaha apapun, pekerjaan apapun, kalau sudah tiba waktu ibadah, mesti ibadah. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini dicipta untuk ibadah. Dan ini menunjukkan kita adalah manusia yang sehat, manusia yang sempurna akalnya. Jadi artinya apabila kita lagi asik kerja, asik main, asik senang-senang, tanpa memperdulikan waktu ibadah, itu menunjukkan ada kesalahan di dalam jiwa kita, ada error dalam diri kita, ada salah yang mesti kita perbaiki. Asik dagang, kagak tahu hukum Allah, mana yang halal, mana yang haram. Asik kerja dari pagi sampai sore, itu muka kagak kena air pisan. Kerja dari pagi sampai sore, muka kagak kena air pisan, kagak kena air wudhu. Kagak tahu waktu sembahyang.
terus dagang, petani, bekerja, sampai-sampai ibadah dilupakan. Nah, ini error namanya. Kenapa saudara? Karena tidak sesuai dengan penciptaan kita. Kita dicipta untuk ibadah. Kalau boleh saya mencontohkan atau mengumpamakan dengan handphone. Handphone ini dicipta atau dibuat, fungsi utamanya untuk apa? Fungsi utamanya untuk apa? Untuk komunikasi. Fungsi utamanya untuk komunikasi, untuk bicara kita dengan lawan kita yang jauh di sana. Itu fungsi utama handphone. Tetapi di dalam handphone ini ada fungsi yang lain. Ada kamera, ada kalkulator, ada pemutar lagu, ada fungsi browser. Tapi fungsi-fungsi ini hanya sebagai penunjang. Tapi intinya adalah untuk komunikasi. Nah, sebuah handphone yang baik, sebuah handphone yang bagus. Ini kita lagi dengerin lagu nih di handphone kita. Dengerin lagu di handphone, dengerin ngaji. Tiba-tiba ada panggilan masuk. Ini lagu yang lagi kita dengerin pasti berhenti. Kenapa? Karena ada nada panggilan masuk. Coba deh ini. Kita lagi dengerin nih MP3 nih. Kang Asep nelfon saya. Itu mesti lagu yang lagi saya dengerin pasti berhenti, berubah menjadi nada panggilan. Kenapa? Karena fungsi utamanya lagi kerja. Nah, kalau memang begitu handphone kita, itu menandakan bahwa handphone kita ini masih bagus. Nah, lain lagi sebaliknya, kita lagi dengerin lagu, ini handphone kita main ini orang nelpon kita nggak bisa masuk handphone kita, padahal handphone dia baru, sinyal bagus, tapi nelpon kita kagak bisa. Karena handphone kita lagi mainin nih. Kita lagi ngeliat foto, pemutar lagu kita mainin. Ini orang panggilan nggak bisa masuk ke handphone kita. Nah, itu menandakan bahwa ada yang nggak beres di handphone kita. Handphone kita ada yang mesti diperbaiki. Nah, kalau emang kita nggak mau perbaiki, kita jual dalam keadaan begitu tuh panggilan nggak bisa masuk. Itu handphone kita harganya murah. Nah, demikian kita sebagai manusia yang sibuk dengan pekerjaan tanpa menghiraukan ibadah, ini manusia murah harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sekedar perbandingan. Fungsi kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi bukan nggak boleh kita kerja, berusaha, ngapa-ngapain boleh, tapi ingat, kita dicipta untuk ibadah. Kita dicipta untuk ibadah. Dan juga kita seringkali memikirkan perluasan usaha. Kalau kita kerja, seringkali kita kepikiran buat naik pangkat di tempat kerjaan kita. Ada usaha ini yang Roman yang nguntungin, tangkap. Ada usaha ini, ambil. Bikin usaha ini. Sampai-sampai habis waktu kita untuk usaha. Tetapi untuk ibadah, kita jarang mikir untuk mengadakan perluasan. Dari umur 25 sampai hari ini wiridnya itu aja, nggak ada penambahan. Yasin doang yang dibaca, itu juga malam Jumat doang, nggak ada penambahan. Berpuluh-puluh tahun nggak ada peningkatan, nggak ada tuh kepikiran di otak kita buat perluasan ibadah. Yasin doang dibaca, itu juga masih mending malam Jumat.
Ada lagi yang bacanya kalau pas ada orang ratib meninggal doang baru baca Yasin. Tahu kok. Emang semakin hari semakin tua gitu. Hawanya gitu. Sebenarnya kalau kata Bapak, kita mesti punya gacoan. Waktu umur 25 dikasih gacoan, kita baca wirid itu. Kemudian di umur 35 kita tambahin itu. Yang pertama nggak ditinggal, jadi nambah. Tapi udah sunatullah, begitulah kita manusia. Kalau usaha kita bikin ini tambah itu, bermacam-macam usaha. Selalu kita tambahin biar tambah pemasukan. Tetapi pemasukan ibadah kita enggak nambah. Semakin hari semakin tua bukannya nambah, tapi semakin berkurang. Makin tua makin kurang. Nah kalau memang begitu tuh, makin tua makin kurang, wiridnya, ibadahnya, ini error namanya. Orang tua yang error. Iya kan namanya. Kalau semakin tua, bukannya semakin nambah, malah semakin kurang, itu error. Error namanya, ada yang salah pada dirinya, ada yang mesti diperbaiki. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tugas kita ini ibadah, dan kita tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa ada sarana dan prasarana. Karena ibadah ini memerlukan berbagai macam. Ibadah memerlukan kekuatan tenaga supaya kita bisa bergerak, supaya kita bisa sholat, supaya kita bisa silaturahmi. Itu perlu kekuatan tenaga. Jadi kita perlu makan sama minum. Untuk beribadah kita perlu pakaian buat nutup aurat dan segala macam. Untuk beribadah kadang-kadang kita perlu kendaraan. Untuk beribadah kita perlu tempat. Banyak keperluan-keperluan kita agar kita bisa beribadah. Nah, untuk mencukupi keperluan kita beribadah ini, Allah ada menyediakan dua tempat yang kita duduki, yang kita jalani. Untuk mendapatkan keperluan ibadah, ada dua cara yang diberikan Allah. Ada dua tempat yang disediakan Allah. Pertama namanya asbab, yang kedua namanya tajrid. Nah ini tadi hikmah yang kedua. Iradatuka tajrid ma'a iqamatillah iyyaka bil asbab minas syahwatil khafiyah. Wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillah iyyaka bil tajrid inshitatun anil himmatil an. Jadi ada dua untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita. Ada asbab, ada tajrid. Lalu apa itu asbab? Ya sebab bekerja, berusaha, berdagang, bertani, beternak, jadi guru, jadi pegawai. Ini asbab. Artinya dia mendapatkan kecukupan ibadahnya melalui pekerjaan-pekerjaan. Nah ini asbab namanya. Ada orang yang ditempatkan Allah di situ untuk mendapatkan keperluan ibadah. Dagang supaya bisa dapat untung, bisa beli beras buat makan. Kerja dapat gaji supaya bisa buat beli baju. Usaha biar bisa buat ini, buat itu untuk ibadah. Nah ada orang yang ditempatkan Allah di situ. Nah yang kedua, ada orang yang ditempatkan Allah di satu maqam namanya tajrid. Ini orang
dalam rangka mencukupi keperluan ibadahnya, nggak pakai berusaha. Dia sudah dicukupi, nggak pakai kerja, dia sudah dicukupi. Contohnya warisan banyak, warisan banyak, kontrakan warisannya banyak. Jadi dia udah nggak pakai usaha, nggak pakai kerja. Banyak dia punya warisan. Contoh yang kedua, ibu-ibu rumah tangga. Dia udah nggak usah pakai usaha atau kerja kalau dia sudah dicukupi sama suami. Jadi orang tajrid ini nggak usah bercarian. Contohnya tadi warisan banyak. Bulan ini datang yang bayar kontrakan di Anu. Bulan yang akan datang yang di Anu bayar. Jadi dia di rumah aja, ibadah aja kerja. Nggak mikirin usaha, nggak mikirin kerja, karena duit datang sendiri ke rumah. Nah ini orang begini namanya dia duduk di makom tajrid. Ini banyak ya orang yang begitu. Iya, nggak usaha, nggak kerja, tapi duit banyak, cukup. Banyak sih enggak, tapi cukup, ada. Cukup. Tenang dia ibadah. Enggak mikirin kerjaan, enggak mikirin usaha, dia tenang aja ibadah. Terus enggak kerja, enggak usaha, jadi cukup aja hidup. Ada yang begitu, walaupun warisan enggak banyak, tapi cukup ada. Nah ini namanya dia duduk di makom tajrid, dikehendaki Allah. Nah saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kemudian apabila kita ditempatkan Allah di makom atau di tempat yang namanya asbab, yang pertama tadi, lalu kita pengen pindah ke makom tajrid, kita ditempatkan Allah di makom asbab, terus kita pengen pindah ke makom tajrid. Berhenti kerja, berhenti gua usaha, gua pengen di rumah aja, gua pengen ibadah aja, pindah tempat dari makom asbab ke makom tajrid orang. Padahal Allah menempatkan dia di makom asbab, di makom yang harus memang berusaha dan bekerja untuk mencukupi kebutuhan ibadahnya. Dia pengen pindah ke makom tajrid, dia pengen berhenti dagang, berhenti kerja, berhenti. Jadi dia pokoknya pengen ibadah aja di rumah. Nah kalau memang begitu, ini orang keinginannya jahat yang tersembunyi. Ada kejahatan yang tersembunyi. Kenapa? Karena Allah menempatkannya di tempat namanya asbab, pengen pindah, pengen di rumah aja, pengen ibadah aja. Udah gak mau dagang lagi, udah gak mau kerja lagi. Ini orang namanya ada syahwatil khafiyah, ada keinginan jahat yang tersembunyi. Lalu kemudian sebaliknya, orang yang selama ini duduknya ditempatkan Allah di makom tajrid, sudah nyaman dia. Tiap bulan ada aja yang ngirimin, anaknya ngirimin, atau yang bayar dari yang dari anu, ada aja yang ngirimin. Tiap bulan ada, makan cukup, pakaian cukup, semua cukup. Dia berpikir pengen buka usaha, pengen kerja. Padahal bertahun-tahun dia di rumah aja, udah nyaman, dia tenang beribadah. Duit datang aja, cukup. Dia pengen buka usaha, dia pengen dagang, dia bikin toko depan rumah. Nah kalau begini, ini namanya inhitop anil himmatil aliyah, turun tingkat namanya. Ada penurunan himmah yang tinggi, dari tingkat yang tinggi turun. Allah udah kasih enak,
tenang hidupnya, dicukupi oleh Allah. Dia mikir pengen buka usaha, pengen kerja. Nah, ini namanya penurunan daripada himmah yang tinggi. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, sekarang kita mesti tahu di mana Allah menempatkan kita. Apakah Allah sekarang ini menempatkan kita di satu tempat yang namanya asbab untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita, ataukah sekarang ini Allah sudah menempatkan kita di maqam tajrid untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita? Ini perlu kita tahu. Itu ada tandanya. Nah, tandanya orang-orang yang ditempatkan Allah di maqam asbab, yang berdagang, bekerja, petani, tandanya orang itu direstui Allah untuk itu. Ada 6 tanda. Jadi kita punya usaha atau punya kerjaan, kita pengen tahu apakah usaha kita atau kerjaan kita itu diridhoi Allah apa enggak, itu ada 6 tanda. Kalau 6 tanda ini ada pada kita, berarti usaha kita itu atau kerjaan kita itu direstui Allah. Duduk di situ. Jangan pindah-pindah ke maqam tajrid. Kalau memang usaha atau kerjaan kita diridhoi Allah, direstui Allah, duduk di situ. Jangan pindah-pindah, punya keinginan ke maqam tajrid yang ibadah dan nggak pakai usaha. Tapi apabila 6 tanda ini ada satu yang tidak kita miliki, tidak bisa kita dapatkan, berarti itu isyarat kita mesti pindah ke usaha yang lain atau mentok-mentoknya kepada maqam tajrid. Nah, demikian pula sebaliknya maqam tajrid. Apakah dia di maqam tajrid ini sudah diridhoi Allah? Itu ada tandanya. Kalau tandanya ini enggak pas, berarti itu isyarat agar dia pindah ke maqam asbab berusaha. Nah, sekarang perlu kita ketahui apakah usaha kita ini diridhoi Allah. Kalau diridhoi Allah, terus usaha, jangan berhenti. Kalau memang di situ diridhoi Allah, jangan berhenti usaha sampai mati. Iya, kalau memang usaha kita diridhoi Allah, itu jangan berhenti usaha sampai mati. Nah, lalu apa tandanya? 1. Husulul kifayah wal muwasah lil fuqara wal masakin. Pertama, usaha kita itu yang kita jalankan selama ini cukup untuk keperluan kita dan bisa membantu orang lain. Dagangan kita, usaha kita, gaji kita, hasilnya itu cukup untuk kebutuhan kita, bahkan bisa membantu orang lain. Itu satu. Yang kedua, la yulhihil asbab an dzikrillah. Usaha kita yang selama ini kita jalankan tidak melalaikan kita daripada dzikrillah. Lagi usaha, lagi kerja, sholat, lagi tinggal, kita ingat sama Allah. Nah, ini tanda bahwa usaha kita atau kerjaan kita itu diridhoi Allah. Kita tidak meninggalkan ibadah. Itu diridhoi Allah. Terus usahanya sama kerjaannya halal, tapi ibadah ditinggal. Itu namanya dia nggak diridhoi Allah tuh di situ. Mesti mikir, apa gua mesti pindah usaha, pindah kerjaan, biar gua nggak lupa sama Allah. Ketika kerja tetap ibadah, waktunya sholat gua sholat. Nah, yang ketiga, la yajurruhul asbab ila ma harramahullah. Usaha kita ini tidak membawa kepada yang diharamkan Allah. Usaha kita tidak menarik kita kepada sesuatu yang diharamkan Allah. Zaman sekarang kan banyak ya usaha atau kerjaan
yang bisa membawa kita kepada yang diharapkan Allah. Sekarang tuh banyak bermunculan operasi simpan pinjam. Kelihatannya dari nama bagus ya, nolong orang simpan pinjam. Iya, dia minjemin duit orang, cuman ujung-ujungnya nanti haram. Minjem 1 juta, pulangin 2 juta. Kalau telat cicil, dia didenda. Telat lagi, dendaannya kena bunga, itu riba namanya. Nah itu haram, usaha yang model ini. Kemudian yang keempat, muasyaratul abror. Usaha kita atau kerjaan kita itu usaha orang baik-baik. Sekeliling kita orang baik-baik. Yang kelima, mujanabatul asror. Usaha kita jauh dari orang-orang jahat. Usaha kita tidak berhubungan sama orang-orang yang gak benar. Ahli sogok, ahli mafia. Kita gak berhubungan dengan mereka. Sekarang banyak banget kerjaan kita mau enggak mau mesti berhubungan sama orang yang nyogok. Bagaimana itu? Kita mikir. Diridhoi Allah apa kagak kita di situ? Kita ambil nggak nih? Itulah namanya kita lagi, ini kan namanya al-hikam, ini hubungan kita sama Allah, bukan hubungan kita sama orang. Nah kita mikir nih, apakah usaha kita nih, usaha kita ini emang berhubungan sama orang yang nggak benar ini? Nah itu hubungan kita sama Allah, kita mesti mikir. Kemudian yang keenam, husulun niyatin sholihah, adanya niat yang soleh. Jadi niat ini penting. Kalau dalam usaha niat kita baik, maka fisabilillah. Kalau niat kita jelek, maka fisabilil syaitan. Jadi niat ini menentukan. Lalu apa niat yang baik ketika kita pengen usaha, pengen berangkat kerja? Di antaranya adalah ittiqa'u fadlillah. Kita berusaha itu mencari anugerah Allah, fadlillah. Anugerah Allah itu lebih khusus dari rezeki. Lebih khusus dari rezeki. Berusaha, bekerja, jangan niat mencari rezeki, jangan. Kita kalau usaha, kalau kerja, jangan niat cari rezeki. Kenapa sebabnya? Dalam madhab ahlus sunnah wal jamaah, ar-rizqu yasmalul halal wal haram. Rizki itu termasuk yang halal dan yang haram. Makanya ketika kita berdoa, rizkon halal. Kenapa ada halal dulu itu kalau kita berdoa? Rizkon halal. Rizki yang halal. Kalau kita niat mencari rizki, bukan salah sih, kurang tepat. Rizki itu bisa halal, bisa haram. Jadi niat kita berusaha itu mencari fadlillah, anugerah Allah. Karena fadlillah itu dicontohkan dalam Al-Quran surat Jumat. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh wabtagu min fadlillah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi artinya anugerah Allah itu letaknya di antara dua itu. Fa idza qudiyatis shalah, apabila selesai sholat, fantasiru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtagu min fadlillah, carilah anugerah Allah, wadkurullaha, berzikirlah kamu kepada Allah. Jadi berusaha itu hendaknya dimulai dengan zikir, dengan doa, dan diakhiri setelah kita usaha, setelah kita kerja dengan doa juga. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jam judi ya? Nggak kelihatan dari sini karena saya jemur. Ya, daripada kita ngobrol gitu ya di sini. Namanya juga lagi ngaji terus. Nah, jadi 6 perkara ini nih tadi yang disebutkan. Bila selama ini usaha kita ada 6 perkara ini, berarti kita
diridhoi Allah duduk di situ. Jangan pindah-pindah. Baik pindah usaha atau pindah ke makam tajrid yang tidak berusaha. Itu sudah alamat. Kalau 6 tanda ini ada sama kita tadi. Coba bayangkan, pemasukan cukup tanda yang pertama, bahkan lebih. Kemudian kedua, ibadah sedikit pun tidak terganggu, tidak membawa kita kepada yang haram. Bergaul kita sekeliling kita orang baik-baik, jauh dari orang-orang yang jahat. Niat yang baik ada. Lalu usaha apa lagi yang lebih baik dari itu? Kerjaan apa lagi yang lebih baik dari itu? Karenanya setiap kita usaha, setiap kita kerja, kadang kita ingat sama Allah, kita koreksi diri kita. Apakah 6 perkara ini ada pada usaha kita atau kerjaan kita? Nah, kemudian orang-orang yang sekarang ditempatkan Allah di maqam tajrid, itu tadi salah satunya ibu-ibu rumah tangga yang sudah dicukupi suaminya, itu termasuk maqam tajrid. Tugas ibu-ibu di rumah, tiap bulan atau harian dikasih duit sama lakinya, buat dapur dikelola sama ibu-ibu, buat ini buat itu. Itu ibu-ibu udah jadi maqam tajrid. Jadi jangan ada keinginan buat usaha atau kerja kalau memang sudah dicukupi oleh suami. Nah, kemudian alamatul iqamatillah fit tajrid, tanda Allah menempatkan dia di maqam tajrid, maqam yang gak pakai berusaha. Yang pertama, yassarallahul kifayah, Allah mudahkan kecukupan. Selama ini kita enggak usaha apa-apa, dagang enggak, kerja juga enggak, tapi selalu cukup. Makan, pakaian cukup aja datangnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, tandanya ja'ala nafsaka mutmainnah inda adami usuliha. Allah jadikan dirinya itu tentram, tenang ketika ketiadaannya. Enggak ada duit, enggak ada makanan, tenang, sabar, enggak keluh kesah. Allah jadikan tuh orang yang di maqam tajrid hatinya seperti itu, tenang, sabar. Kemudian yang ketiga, ada mutama lima fi aidinnas, tidak ada rasa tamak kepada milik orang lain, tidak ada supaya dikasihanin orang, enggak ada, supaya dipinjemin orang, enggak ada. Sifat-sifat begitu buat orang yang di maqam tajrid. Kemudian yang keempat, sofa'u waqtika alal istighol bi ibadatillah, bersihnya waktu orang yang di maqam tajrid itu sibuk dengan ibadah. Jadi waktunya habis untuk ibadah, ngaji, baca Quran, zikir, habis waktunya buat ibadah. Nah, idza wajada ma dzikir la yantaqilu ilal asbab illa isyaratul wadihah. Kalau sudah begitu, orang itu mendapatkan yang disebutkan tadi, kecukupan mudah, dirinya tenang walaupun enggak ada duit, enggak tamak sama punya orang, waktu penuh dengan ibadah. Itu kalau udah begitu tuh, jangan punya keinginan pindah kepada asbab. Jangan punya keinginan pindah ke asbab. Dia udah tenang, cukup, ibadah jalan terus. Itu jangan punya keinginan kepada maqam asbab, maqam berusaha. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya Allah biha
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.